Lebih dari 2 tahun setelah Hind Rajab yang berusia 5 tahun tewas di kota Gaza, IDF telah mengumumkan penyelidikan kriminal atas insiden tersebut. Militer mengatakan pasukan menembaki sebuah kendaraan yang mendekati mereka, menewaskan 5 anggota keluarga Hamada. Hind dan sepupunya awalnya selamat, menghabiskan berjam-jam di telepon dengan petugas medis Palestina untuk datang menyelamatkan mereka. Ambulans yang dikirim kemudian juga ditembaki. 12 hari kemudian, jenazah Hind, keluarganya, dan 2 petugas ambulans ditemukan di daerah tersebut. IDFN mengatakan bahwa penyelidikan akan memeriksa dugaan kegagalan dalam mengordinasikan pergerakan ambulans. Mereka belum merilis rincian lebih lanjut selama proses tersebut masih berlangsung. Kembali di studio, masih bersama saya adalah Mayor Jenderal Cadangan Eitan Dangot. Bergabung bersama kami sekarang adalah koresponden senior I24 News, Oren Altman. Eitan, saya ingin mulai dengan Anda, karena sebelumnya IDF telah membantah keterlibatan dan mengatakan beberapa bulan kemudian penyelidikan awal menemukan bahwa pasukannya, kutip, tidak berada di dekat kendaraan atau dalam jangkauan tembak kendaraan tersebut. Jadi, mengapa 2 tahun kemudian kita melihat penyelidikan ini benar-benar dibuka kembali? Pertama-tama, saya tidak terlalu tahu banyak tentang kasus ini. Tapi apa yang ditunjukkan? Ini menunjukkan bahwa bukti-bukti, detail-detailnya selama jadwal waktu itu. Juga, ingat, 2 tahun lalu kita sedang berada di medan perang. Kita sedang dalam perang. Dan ini baru terjadi dalam sebulan terakhir. Anda bisa duduk, bertanya, dan menyelidiki lebih jauh. Mungkin secara spesifik. Tentu saja, kami ingin memiliki keputusan seperti itu. Dan saya serahkan keputusan ini untuk membukanya kembali lebih awal. Tapi dalam keadaan seperti ini, pertama-tama, Anda sedang dalam perang. Jadi situasinya bisa seperti itu. Saya pikir hal terpenting adalah melanjutkan penyelidikan ini dan mengungkap kebenaran. Dan ini adalah sesuatu yang kami ajarkan kepada para prajurit dan komandan kami. Agar mereka tahu bahwa segala sesuatu yang seharusnya, katakanlah, yang masih ada tanda tanya, tidak akan berakhir sampai kami menuntaskannya. Jadi lebih baik dilakukan sekarang daripada sebelumnya. Dan lebih baik membawa bukti dan kebenaran untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Dan saya sarankan untuk tetap sampai akhir. Terkait jika saya boleh minta 1 menit lagi, tentang pertanyaan Anda kepada Samer mengenai situasi di Gaza dan sekitarnya. Samer sangat logis, dan kata-katanya sangat bisa diterima oleh saya atau orang lain. Tapi ini bukan kenyataannya. Kita juga harus ingat, pada tahun 2007 ada pemilihan umum, dan saya mendengar suara-suara yang sama. Saat itu, saya berada dalam pertemuan yang sangat sensitif dengan warga Palestina. Dan apa yang kita dapatkan? Saat itu yang kita dapatkan adalah terorisme, Hamas menguasai Gaza, Fatah diusir dari Gaza, dan apa yang kamu katakan sekarang. Sekarang lebih baik kita melangkah selangkah demi selangkah. Pertama-tama, untuk memahami apa yang dinyatakan Osama tentang perlucutan senjata Hamas. Apa artinya? Itu berarti ada sebuah proses. Apakah kita masih akan melakukannya? Apakah kepemimpinan Hamas saat ini, Khalil al-Haya di puncak, itu seharusnya menjadi perhatian tentang aktivitasnya. Pada tanggal 7 Oktober 23, apakah mereka akan tetap di sana atau apakah kita akan membangun organisasi baru? Sebelum Anda membangun sebuah struktur, sebelum Anda memberikan kepada orang-orang sebuah pemerintahan baru dan cara baru, akan ada ide-ide yang sama seperti sebelum perang. Selama perang dan sekarang. Dan Israel harus sangat berhati-hati tentang hal-hal seperti ini yang akan diputuskan. Ini masa yang sangat sensitif untuk diskusi dengan Amerika Serikat. Dan ada satu hal yang kurang. Apa sebenarnya tuntutan Bibi Netanyahu terkait Gaza untuk masa depan? Kami tidak mendengarnya dalam bahasa Ibrani. Mungkin mereka mendengarnya dalam bahasa Inggris. Baiklah, saya menghargai apa yang Anda katakan terkait penyelidikan ini, karena pemilu masih di masa depan. Tapi penyelidikan ini sedang berlangsung sekarang. Owen, 2 tahun setelahnya, IDF masih menindaklanjuti kesalahan-kesalahan dari perang tersebut. Tapi apakah komunitas internasional mendengarkan? Karena kisah khusus ini mendapat begitu banyak perhatian internasional. Ada sebuah film, The Voice of Hind Rajab. Film itu dinominasikan untuk Oscar. Jadi bahkan dengan tindak lanjut dari investigasi ini, apakah itu akan berpengaruh bagi komunitas internasional? Benar, sekarang bukan hanya ada film nih kok, tapi juga ada sebuah yayasan, Hind Rajab Foundation, seperti yang kita tahu, yang menurut mereka mengejar tentara Israel sampai ke ujung dunia untuk menurut mereka membawa mereka ke pengadilan. Mereka mengeluarkan siaran pers setelah pengumuman pembukaan investigasi. Lihat Niko, di satu sisi mereka berasumsi yang terburuk tentang militer Israel. Saya sendiri berasumsi yang terbaik, benar?
Setiap ada sedikit saja keraguan, mereka langsung membuat asumsi terburuk tentang motif militer, praktiknya, dan apa yang ingin dicapai. Saya orang Israel, dan terus terang, sikap saya justru sebaliknya. Saya berasumsi yang terbaik tentang militer negara ini. Tapi selain itu, Niko, salah satu klaim yang mereka buat adalah mereka mengatakan ini akan menjadi penyelidikan sandiwara. Israel jarang membuka penyelidikan. Penyelidikannya tidak serius. Dan mengenai hal itu, dan saya tertarik dengan apa yang akan dikatakan Eitan tentang ini, ada keengganan di negara ini untuk benar-benar mengadili tentara dan menghukum mereka. Ada banyak simpati terhadap tentara yang berada di garis pertempuran. Ada banyak simpati terhadap ancaman yang mereka hadapi. Seringkali mereka adalah teman dan tetangga kita. Banyak di antaranya sedang menjalani dinas sebagai tentara cadangan. Dan ada keengganan nyata di Israel untuk mengadili tentara dan menghukum mereka dalam beberapa kasus. Menurut pendapat sebagian orang, bahkan jika buktinya menunjukkan sebaliknya. Sekarang, seperti yang kamu katakan, Niko, kita sedang berada di tengah-tengah kampanye pemilihan umum. Tentu saja hasil penyelidikan ini tidak akan keluar dalam waktu 2,5 bulan sampai pemilihan umum diadakan. Tapi memang ada keengganan di sini. Dan untuk hal itu, dan pada poin terbatas itu, saya rasa, sejujurnya, Yayasan Hin Rajab memang punya dasar untuk berpijak. Eitan, apakah kamu ingin menanggapi secara singkat tentang kemungkinan membawa beberapa tentara Israel ke pengadilan atas beberapa kesalahan yang terjadi di medan perang? Pertama-tama, ketika kamu mengirim seorang tentara ke medan perang, kamu harus memberinya dukungan penuh dan kehangatan dari negara yang harus mendukungnya karena dia akan mengorbankan nyawanya untuk membela negaranya. Dan ini adalah salah satu hal mendasar yang saya sebagai seorang komandan bersama para prajurit saya lakukan dan saya harap akan terus berlanjut selama beberapa generasi. Prajurit harus tahu bahwa kami mendukungnya. Namun pada kenyataannya, ada hal-hal yang sangat jelas yang diajarkan kepada para prajurit, seperti pelatihan, belajar, dan menimba ilmu. Dan juga penyelidikan semacam ini bukan untuk mengadili para prajurit, tetapi untuk melihat keputusan komandan selama tindakan ini, apakah keputusan tersebut diambil dengan cara yang tepat. Katakanlah sebuah keputusan di bidang ini. Padahal sebenarnya bisa saja diputuskan dengan cara lain. Apakah dia memiliki informasi intelijen lain? Apa saja laporan yang dia terima dari lapangan? Apakah dia bisa menunggu atau tidak bisa menunggu? Dan semuanya harus diperhitungkan. Ini tidak mudah, tapi saya pikir kenyataannya meskipun sudah terlambat, kita tetap akan memeriksanya, mempelajarinya. Dan tujuan akhirnya bukan menurut pendapat saya bahwa kita akan tampil di TV luar negeri, lalu kita berkata, mereka mengirim seseorang ke penjara. Tidak, yang pertama-tama adalah agar kita tetap menjaga tangan kita bersih. Agar cara kita mendidik tentara kita dan terus mempertahankan cara yang manusiawi untuk membela dan juga berperilaku manusiawi terhadap warga sipil atau orang lain. Jadi ini adalah bagian utamanya. Dan mungkin memang ada kesalahan. Saya sendiri tidak terlalu tahu kasus ini. Tapi seharusnya hal itu dilakukan setidaknya dalam situasi seperti ini. 2 poin kecil, Niko. Pertama-tama, lihat. Dalam perang yang begitu luas, panjang, intens, rumit, dan menantang seperti pertempuran di Gaza, saya rasa kita semua harus mengakui bahwa pasti akan ada kesalahan dan mungkin juga ada kejahatan. Bahwa di antara puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang Israel yang telah bertugas di jalur Gaza, mungkin saja ada beberapa penjahat di antara mereka. Dan menurut saya sebagai sebuah masyarakat, dan saya tidak mengatakan bahwa orang-orang tertentu ini jangan sampai melakukan kejahatan. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi konsep bahwa mungkin ada segelintir penjahat sungguhan di antara orang-orang itu yang benar-benar telah melakukan kejahatan sungguhan adalah sesuatu yang menurut saya sebagai masyarakat harus kita akui. Dan secara praktis, dan siaran pers Hin Raja Foundation sudah menjelaskan hal ini. Itulah sebabnya mereka agak khawatir tentang penyelidikan ini dari sudut pandang mereka. Yaitu, semakin Israel, militer Israel, dan sistem peradilan membuktikan diri mereka mampu dan kompeten dalam melakukan penyelidikan yang sungguh-sungguh, semakin terlindungi Israel dan warga Israel dari pengadilan internasional dan prosedur hukum internasional. Sekarang ICC, mereka pertama-tama melihat apakah hal itu sudah dilakukan di dalam negeri dalam hal penuntutan kejahatan dan harus menghormati hal itu jika penyelidikan dan penuntutan tersebut telah dilakukan dengan cara yang tepat. Hal ini penting bahwa proses tersebut tetap berlangsung meskipun sudah 2 tahun berlalu, seperti yang dengan jelas dinyatakan oleh Eitan. Dan pada akhirnya, Eitan dan memiliki sudut pandang yang menarik tentang apa yang sebenarnya terjadi terkait medan perang dan kesalahan-kesalahan perang yang terus diselidiki oleh Israel. Sayangnya, ketika Anda melepaskan tembakan, segalanya berubah. Tentu saja seperti yang terus kita lihat di semua lini kita. Baiklah, terima kasih kepada kalian berdua sudah bersama saya.